lahannya. Membeli KPR, membeli rumah itu adalah salah satu pengelolaan keuangan yang sangat baik. Why? Harga properti naik terus. Iya. Good investment, right? Iya, betul. Iya kan? Mau inflasi tetap. Iya, jangan kalau mau beli properti itu jangan kebanyakan mikir. Ada people, hari ini kita bertemu lagi. Hari ini excited banget karena ada seorang banker. Kalau teman-teman mikir banker pasti kesannya kaku, berdasi. Tapi hari ini ada banker yang cool. Ya, masih muda, ganteng, cool, tapi posisinya udah keren. Welcome, bro. Welcome. Nah, nama dia adalah Albert apa, bro? Albert Suryadinata. Nah, teman-teman ini dari Bro Albert itu dari NSP. Dia, lu sekarang hari ini Regent Head ya? Regent Head, betul. Masih muda udah Regent Head ya? Gua nggak tahu rambut dia hitam itu sebenarnya udah stres, banyak putihnya disemir. Gua nggak tahu, nanti kita tanya-tanya. Bro, sebelum kita ngobrol tentang bank lu deh, gua pengen tahu dulu, lu kan masih muda banget nih di posisi Nggak sekarang. muda juga lah. Ya? Udah tua ya, bro? Udah tua juga. Bro, lu kuliah di mana, bro? Kuliah di Unpar. Oh, lu orang Bandung? Aslinya orang Jakarta, cuman waktu itu kita mutusin untuk merantau. Oh, Ya. masuk ke Bandung. Masuk ke Bandung, udah 22 tahun ya berarti ya di Bandung ya. Oh, lu di Bandung 22 tahun? Coba dihitung mundur. Iya, Berapa gua lagi umurnya? gitu. Gua lagi gitu. Tadinya, bro. Tahun 2000, bro, tahun 2000. Oh, gua tadinya nggak mau nanya angkatan karena Nggak ketahuan. apa-apa. Mungkin di sini banyak juga yang alumni Unpar ya. Seniormu, kakak senior, lu ngambil apa? Visip administrasi niaga. Kalau sekarang apa? Administrasi bisnis ya mungkin, admis ya. Lu di Unpar, lulus di Unpar, lu balik lagi Jakarta? Enggak. Jadi gini, tahun 2000 itu gue mutusin untuk kuliah di Bandung ya. Sampai tahun 2004 pertengahan lulus, lalu gue ngambil S2 lagi. Di Bandung? Di ITB di Bandung. Wih, Ya, betul. SBM ITB? SBM ITB. Wih, anak pintar dong, bro. Enggak juga. Pepet. Tapi waktu lu S2, lu sempat kerja? Jadi gini, ini cerita sedikit ya. Jadi gue tuh bukan datang dari keluarga kaya, tapi cukup lah gitu ya. Jadi pada saat gue masih kuliah pun itu gue udah kerja sebenarnya. Di Bandung? Di Bandung, betul. Jadi waktu kuliah itu gue kerja di Bandung, tapi waktu itu gue jadi sales promotion boy. Wis, lu jadi SPB, Nah, bro? lu jangan ngebayangin SPB yang keren-keren, enggak ya. Jadi gue waktu itu ngebagiin flyer kartu kredit di mall-mall. Lu kebayangkan yang Pak kartu kreditnya, Bu? Iya, Nah, oke. itu gua. Oh, Bang apa? Bang? Dulu Bank Bali ya, dulu Bank Bali. Oh. Sekarang Bank Permata ya. Ya. Oh, lu awal kuliah itu? Yes. Kalau itu freelance berarti ya, bro? Freelance, betul. Itu gua waktu itu demi ngejar duit 50.000 lumayan. Satu aplikasi? Borong aplikasi seharian. Oh. Seharian. Bukan kartu kredit lu dapat aplikasi? No. Waktu itu belum ada sistem insentif. Jadi gua nggak tahu ya, itu kartu kredit itu apakah benar di accept atau enggak, kita nggak pernah dikasih tahu. Pokoknya waktu itu gua harus dapat aplikasi sebanyak-banyaknya, terus gua harus kasih ke bos gua. Itu waktu itu tuh kalau hari biasa kalau nggak salah 50.000, kalau weekend itu 70.000. Tahun 2000 lumayan coy. Iya, tapi lu di mall dari pagi Di sampai mall sore? dari pagi, dari jam 10 pagi lah ya, buka mall sampai jam 8 malam waktu itu. Wah, kalau nggak salah. Yes. full? Yes. Long shift kalau bahasa keren sekarang? Yes. Itulah awal gua kerja di bank sebenarnya. Perkenalan lu dengan bank di situ? Yes. Jadi SPB kartu kredit? Ya, tapi gini, yang uniknya waktu itu gini, kita kan kalau cuma bagi-bagi kartu kredit asal bagi mah gampang ya. Cuman karena memang dari dulu gue mungkin orangnya ambisius ya bro ya. Oh. Mungkin apa karena bintang gue Virgo juga gitu ya, perfeksionis gitu ya, jadi gue gak bisa kayak begitu. Jadi gue bidik kira-kira yang sasaran sesuai dengan kartunya pada saat itu tuh orang seperti apa. Gitu loh, jadi gue udah belajar untuk ilmu marketingnya tuh di sana. Apa bro? Rahasianya bro? Jadi gini, kita tuh kadang-kadang pakai insting juga sih. Kan orang kalau ke mall itu kan lalu lalang tuh, bener nggak? Gue lihat, ini kira-kira bakal ambil nggak ya kartu gue? Cocok nggak sama gue punya produk nih? Waktu itu kan kartunya kalau nggak salah tuh yang udah lumayan, yang platinum kalau nggak salah waktu itu tuh. Yang lo jadi lagi kan, tawarin? lu udah tahu dong, pasti middle to high. Middle to high aja kita nggak lihat cuma penampilan doang. Jangan salah loh, orang gimana Bandung itu kita bisa ngelihat nih
ini kira-kira orang pakaiannya lumayan agak lancai, sorry gitu ya. Tapi gue berasa kok kayaknya nih orang bisa pakai kartu gue nih pada saat itu. Nah dari situ sih. Dasarnya apa? Feeling atau lu Feeling aja sih. Tapi Feeling bisnis, dagang cuy. Di gesturnya kelihatan nggak? Kelihatan. Lebih pede gitu kalau Ya, jalan. betul. Jadi dari situ tuh sebenarnya gini. Memang dari dulu dari gua kuliah ya atau sekolah SMA lah bahkan ya. Kan gua orangnya nggak bisa diem. Oh gitu ya? Iya, Emang kelihatan gua kan kalau orangnya dari teman-teman- gerak mulu dari tadi kan. betul, betul. Jadi gini, pada saat gua SMA itu tuh gua kayak OSIS. Nah, itu gua di bagian tim pencari dana. Oh, emang Jadi, lu? Nah, Oke. kebayang kan tim Iya. cari dana kan lu kudu dagang juga Iya, dong. iya, Lu nyari dana buat apa gitu Iya. kan? Ya dulu mah banyak lah perusahaan-perusahaan consumer good lah Iya. ya, gua nggak bisa sebut mereknya di sini. Waktu di Jakarta kan lu, Di bro? Jakarta pada saat itu. Jadi gua ketemu langsung tuh sama bagian keuangannya, lu kebayang nggak anak SMA nggak ngerti apa-apa masuk ke perusahaan besar, ketok-ketok pintu sampai dengan kuliah ya ini gue ceritanya ya. Itu kita harus sodorin proposal untuk gue minta dana kegiatan gua. Hebat ya, muka lu udah tembok dari dulu ya. Ditembok-tembokin sebenarnya. Oke. Ini kalau udah getar ya udah kita megang apa lagi. Oh, getar juga, bro? Tetap. Oh, Tetap lah, oke, getar oke, lah. oke. Nah, jadi dari situ kan kita negosiasi kan. Nah, dari situ gue belajar sih. Maksudnya kadang-kadang tuh kita kan manusia, kita kan interaksi sama manusia ya. Mungkin sifat dasar asli gue tuh sebenarnya introvert gitu ya. Tetapi gue harus belajar untuk menjadi seorang extrovert gitu loh. Karena gue merasa gue tuh nggak bisa kerja di belakang layar. Dari SMA itu gue udah belajar sampai akhirnya gue kuliah pun kebetulan gue ditawarin waktu itu ya, ada salah satu alumni kan, gue paduan suara juga kan bro. Wih, lu penyanyi, bro? Dulu ya, Wih, gila. Paduan suara Unpar, PSM. Mau tes nyanyi nggak? Nggak usah, jangan di sini Oh, please iya, ya. Oke. Nah, waktu itu ada salah satu senior di PSM itu, kebetulan dia udah pejabat di bank gitu ya. Nah, dia tuh lagi nyari anak-anak muda yang bisa untuk berjualan kartu itu di mall-mall gitu loh. Dia udah jadi banker. Ya, sebenarnya nggak cuman Bank Bali atau Bank Permata ya. Even bank gue yang sekarang pun gue juga pegang waktu itu. Oh, dia multi bank? Enggak, jadi waktu itu gue sama Bank Bali udah beres, ya kan? Terus udah nggak ada program lagi kan? Gue cari-cari, gue ditawarin lagi nih sama Bank NISP pada saat zaman dulu. Oh. Itu dulu ada kartu ATM namanya Kartuku yang ada fotonya. Oke. Bisa di custom pakai foto, nah itu. Jadi gue Kayaknya mereka belum lahir. belum kayaknya. Belum. Oke. Belum lulus juga gue waktu itu berarti tahun berapa ya? 2002 kalau nggak salah itu. 2001 2002 lah. Itu kan masa lu kuliah kan? Yes, betul. Bro, berarti lu kerja di outsourcing kartu kredit dong? Waktu itu nggak pakai outsourcing, jadi langsung dari banknya. Oh, masih dari bank-bank langsungnya. Yes, jadi gue interview sama bagian apa ya dulu tuh ya, berarti bagian marketingnya mungkin ya. Interview sama bagian marketingnya, terus udah gitu ya udah, begitu mereka cocok, langsung jalan. Tapi lihat body lu sih cocok. Kayak Dulu gini nggak dulu? Dulu cungkring, sekarang gendut cuy. Oh enggak ya? Bro Albert ini fit banget, teman-teman. Dia gym tiap hari ya, bro. Ya, begitulah Meskipun, kurang lebih COVID lah. gimana? Bukan cari body lah, cari sehat lah. Udah umur, udah Oh, umur gitu ya? Pak, udah umur. Nah bro, balik lagi ke kartu kredit lu, berarti waktu kuliah lu ngerjain kartu kredit? Kartu kredit sama kartuku itu waktu itu, zaman Bank NISP. Sampai beres kuliah? Sampai beres kuliah, ya. Nah, gini, waktu gue udah beres kuliah, gue pengen dapat kerja permanen dong, bro. Ya kan, secara kan gue disuruh balik sama bokap gue nggak mau. Bener-bener lu nggak mau balik? Enggak, gue udah suka banget sama Bandung waktu itu. Nah, sebelum lanjut itu, apa yang bikin lu suka, bro? Kan cari Apa duit di ya? sana lebih gede mungkin. Karena gini, gue tuh dari kecil itu tuh nggak dijejelin sama yang namanya duit sih, gitu loh. Jadi nggak tahu ya, dari gue muda dulu itu dari kecil tuh gue lebih milih quality of life. I see. Kebayang ya? Jadi memang gue tidak dilahirkan untuk menikmati kenyamanan yang luar biasa, nyaman tapi nggak yang extraordinary gitu ya. Jadi buat gue itu yang penting kita enjoy dan kita tuh ada quality of life. Kenapa? Bandung dingin. Orang-orangnya lebih ramah. Ya kan, ingat gue sifat dasar gue introvert loh, aslinya kan gitu loh. Jadi menurut gue melihat, nggak tahu begitu gue nyampe ke Bandung itu kok gue ngeliat kayaknya future gue ada di sini ya gitu loh. Gak mikirin duit waktu itu cuy. Nah, tapi gimana lu yang seorang ambisius tapi lu punya work of balance kayak gitu? Kalau zaman sekarang anak-anak kan bilang work of balance, balance life gitu kan. Jadi sebenarnya gini, pada masa itu sampai dengan gua umur-umur 30 lah ya pada saat itu ya, itu adalah masa-masa pembuktian.
gitu loh. Seorang Albert. Yes, Yang karena nggak dari punya kecil duit. itu gue adalah korban bullying. Seriusan? Yes, Ah, lu dibully? yes. Body kayak gini mana berani? Ya dulu kan cungkring cuy. Oh, oke. Gitu loh. Jadi pada saat itu apa ya, maksudnya gue tuh mau nunjukin ke orang bahwa I am somebody gitu ya, baik ke keluarga gue maupun ke orang luar gitu loh. Dan ya fortunately dari dasar gue yang seperti itu ya gue kejar terus tuh. Jadi gue tuh udah gak mikirin gaji, gue gak pernah mikirin gaji, gue gak pernah mikirin jabatan. Ya. Jadi pada saat itu karena gue pokoknya kerja bener gitu ya, pokoknya kita kerja bener aja gitu kan, supaya jadi spotlight ya. Kalau sekarang sih kayaknya gue jadi under spotlight agak-agak trouble gitu. Kalau zaman dulu gue cari spotlight. Iya. Berarti sebenarnya ambisius lu bukan karena money, bukan karena money, tapi karena pembuktian diri. Iya. Termasuk kenapa gue ngambil S2 itu salah satu juga itu. Oh, Albert nih lo ya. Dan gue S2 cum laude loh, jelek-jelek gini loh. Oh gila. Oh, otak lu pinter juga ya, Bro? Enggak sih, pinter bacot doang. Nah, Bro, tadi waktu lu udah lulus kuliah, lu kerja. Tadi yang mau kerja itu gimana, Bro? Oke, lanjut ke sana ya. Jadi pada saat setelah lulus kuliah, ya gue pengen dong making money dong. Gue pengen buktiin juga ke keluarga gue bahwa gue nggak mau begini terus lah. Walaupun ya lu tau lah gaji berapa sih orang lulus kuliah pada situ ya. Gue masih inget tuh gaji gue lu bro. Berapa? 1,8 juta. Di mana itu? Seriously. Di sisi atau di mana? Di bank itu, gue gak sebut banknya lah, gue gak enak. Tapi bukan sisi. Di marketing. Nah, udah permanen staff waktu itu. Jualan lu sisi atau enggak udah semua? KPR. Oh, oke. 1.8. Yes. Oke. Waktu itu ya tahun 2000 ya, I don't know ya itu gede apa enggak ya. Jadi itu ada cerita lucu sih. Gue inget banget pada zaman itu tuh uang jajan gue tuh 1 juta. Ya. Terus itu tuh 1 juta tuh udah harus bayar kos-kosan gitu ya, udah harus bayar buku ya, kecuali SKS lah, karena SKS kan lumayan ya waktu itu ya. Cukup tuh naik angkot apa segala gue cukup gitu. Jadi waktu gue di interview sama bos gue, lu mau minta gaji berapa gitu. Gue mikir gitu ya, tiktok 1,5 deh pak. Gue gak tau bego gak tau enggak. Iya. Oh diem, si HRD-nya diem waktu itu. Oke 1,8 kita kasih. Oh udah oke. Iya, Gitu. lebih gede dong. Gue telepon dong ke kakak gue kan. Ya gue Chinese ya. Gue dapat 1,8. Lu bego-bego amat, nilai lu tuh gak jelek. Oh gitu ya. Mestinya berapa? Ya, tapi lu tahu nggak belakangan harusnya berapa lu? Gue nggak tahu ya tahun 2000 itu tuh berapa ya? Jajan notiau lo. 21 tahun yang lalu men, 22 Iya. tahun yang lalu lo men. Ya mungkin segituan kali ya. Notiau lu tiap Iya. Pokoknya waktu itu Unpar tuh makan ayam goreng sama tahu tempe tuh 10.000 dapat sih waktu itu kalau nggak salah ya. Kalau gue udah lupa sih, udah lama sih. Gitu loh. Nah, dari situ tapi kan ingat ya, gue tuh ngejar duit itu cuma bisa buat makan aja, gue udah bersyukur pada saat itu. Gue gak mikir tuh bakal jadi manajer atau apa, kan gue orangnya minderan kan waktu itu kan, mental gue. Karena bullying korban. Dulu waktu kecil. Untung lu ya. nggak bunuh diri ya. Kalau zaman Nggak sekarang sebodoh kan itu lah, nggak, bullying never. Gue gak kepikiran. Nah, terus udah gitu ya udah, gue kerja bener, gue nggak, sampai gue mikir begini pada saat itu ya. Nggak tahu rekan kerja gue yang nggak maksimal gitu ya, apa gue yang kerjanya kayak orang gila ya gitu loh. Ini yang udah di permanen itu kan? Iya, yang permanen itu. Gue sampai Sabtu Minggu itu tuh, itu kan udah senior semua kan. Sampai Sabtu Minggu itu gue kerja cuy, gue inget banget. Padahal zaman dulu nggak kayak gini kan? Gue naik bus ke Padalarang, lu tahu kan developernya apa kan? Tahu. Yang ada gambar rumahnya. Yes, belum segede itu. Oh lu udah di sana waktu itu? Jadi AO malah ya? Yes. Gue sempat dibawa cuy, pameran ke Jakarta sama mereka. Oh. Harga rumah masih 200 juta lah. Gue gak sebut ya, jadi tebak-tebak sendiri lah ya. Iya. Lu kebayangkan Iya. gitu. Wow. Wah sempet di situ ya? Sempat di situ. Tapi bukan kerja di sana Iya, ya. jadi Ditempatkan sama bank ini di sana untuk nge-grab pangsa pasar di sana. Gue sampai apal lu tipe rumahnya, jenis rumahnya, gue sampai apal dulu. Tapi itu ramai dulu. Udah rame, udah. Tapi nggak pamerannya di Senayan men. Tapi nggak segila sekarang ya? Nggak segila sekarang. Sekarang yang harga 10M kayak kacang ya. Iya. Nanti tanggal 21 Iya. akan kita interview. Lu Iya. mau salamin nggak mereka? Mereka tahu kok, mereka tahu. Lo tahu ya? Dulu Tanya tuh yang ntar. paling mahal yang gue inget tuh 2,1 miliar. Jadi kalau gue dapat aplikasi, kan gue banyak dapat aplikasi dari situ ya. Gue dapat aplikasi itu tuh kalau dapat yang udah gedenya tuh udah wah, udah achieve target. Man. Dan bang lu emang spesialisnya lebih ke primary kan waktu zaman itu kan? Yes, pada situ primary. Ada kompetitor nggak zaman itu? Atau bang lu doang? Waktu itu belum terlalu banyak bank yang masuk ya, Nah. karena kan memang kalau nggak salah itu kan masih induk, belum banyak yang bisa masuk lah. Tapi lately setelah setahun gue kerja di sana itu udah mulai banyak bank-bank besar masuk.
Oh. gitu. Nah, bro, ini menarik. Berarti lu tuh benar-benar dari bawah banget ya? Jadi sekarang posisi lu jadi region head tuh bukan karena privilege. No blessing. Iya kan? Kalau misalkan gini lah, makanya somehow kalau gue lagi berdiam diri gitu ya bro ya, gue mikir sih ini ada purpose apa dari Tuhan sih buat gue dengan posisi ini sebenarnya gitu loh. So many lah, karena gini, kita harus bedakan ada IQ, ada EQ, betul? Iya, setuju. Kalau IQ itu kan yang smart people, ya. Kalau EQ itu kan emotional intelligence tuh lebih ke arah attitude sama behavior. Iya. Nah, IQ kalau menurut gua apa ya? Aduh, kayaknya gua nggak yang IQ ada gini lah. Gua nggak bego lah, cuy. Tapi gua juga nggak pintar gitu loh istilahnya. Bukan IQ 167 kan? No, gitu loh. Ya gua kalau misalkan dikasih suatu bahan baru, gua belajar nangkep lah gitu loh. Tapi gue bukan orang yang smart people yang seperti researcher atau apapun gitu ya. Tapi gue merasa gini, karena gue hidup itu cukup banyak pengalaman gitu ya. Dan gue berasa tuh gini, untuk menjadi seorang leader itu tuh you're not only smart gitu ya. Tapi gue berasa lu tuh harus punya heart and brain. Gitu loh, karena ketika lu menjadi seorang leader itu lu harus memimpin manusia bukan robot. Betul. Gitu loh, bagaimana achieve target, tetapi bagaimana kita bisa take care of our people. Iya, betul. Ya, betul. Nah itulah, jadi makanya gue nggak ngerti lah ya pada saat itu gue terpilih ya, puji Tuhan untuk menjadi seorang regional head gitu. Ya until now sih. Ya, tapi umur berapa bro? Lu inget nggak? Waktu gue jadi regional head 35. Itu termuda ya? Di bank waktu lu? Itu di bank gua kayaknya sih termasuk muda. Ada yang lebih muda dari lu? Enggak? Waktu itu belum. Gila, paling muda dong. Tapi sekarang muda-muda cuy. Iya kan zaman udah berubah. Yang kayak umur lu udah agak. Itulah bagusnya bank gua. Ya gua sekalian promo dikit lah ya. Ya kan lu udah tahu juga lah. Gitu loh. Jadi gini, yang gua senang itu bekerja di tempat gua itu tuh kita tuh tidak melihat senioritas. Gitu yang sekarang? Yes, gitu kan. Kalau yang dulu ya, kalau yang sekarang enggak gitu. Karena gini, senioritas itu penting untuk jam terbang gitu ya, tetapi bukan berarti young people atau orang-orang yang berusia muda itu tidak bisa menjadi seorang leader. Nah itu bisa dibuktikan kalau misalkan lu tahu bank gua dan lu tahu isinya gitu ya. So many division head itu umurnya tuh range-nya tuh kurang lebih range gua pada saat itu sampai dengan sekarang. Oh ya? Ya, I'm proud to be that. Terus mereka ngelihatnya dari apa dong? Banyak sisi bro. Ya tentunya performance rating kita pada saat itulah ya. Ya kita nggak bisa tutup mata. Yang namanya kita kalau kerja, kuliah, rapot itu penting kan. Itu kan yang menunjukkan lu yang paling nyata. Iya, setuju. Di luar itu asesmennya banyak sekali sih. Gitu loh. Dan gua pun juga nggak bisa tahu pada saat itu terpilihnya kenapa gitu ya. Tetapi banyak hal ketika lu problem solving, ketika lu dikasih project gitu kan, itu banyak hal yang dinilai sih sama mereka. Nah, gua mau percepat dulu bro, nanti kita balik lagi. Lu dari SPB, ya kan, masuk jadi AO. Yes. Terus apa lagi? Secara jabatan? Manager untuk direct sales pada saat itu, even bukan manager yang senior ya. Di KPR. Sales, KPR. Oke. Manager beneran. Ini bedanya apa? Manager direct sales itu junior manager lah. Megang direct sales. Tapi mortgage. Masih divisi mortgage. Yes. Habis itu manajer beneran. Yes. Terus? Ini masih di bank lama. Manajer KPR pada itu mortgage ya. Lalu gua menjadi manajer di komersial, megang modal kerja yang puluhan M. Oh, lu pernah juga? Pernah. Enggak, lu waktu jadi manajer di KPR di bank yang dulu itu, di Bandung dong? Yes. Gua gak pernah ke Jakarta cuy, Bandung terus. Jadi habis manajer KPR, lalu gue menjadi manajer komersial pertama kali di bank gue yang sekarang. Lu masuk ke bank lu tuh komersial. Can you imagine? Gue belajar analisanya beda banget ya, kompleks banget. Itu ada ROA, ROI, ada DER, ada apa macam-macam lah ya. Itu ya pada saat itu analisanya lebih kompleks. Tapi gue bisa melalui itu ya. Lalu waktu itu kita ada perubahan struktur ya, akhirnya menjadi single kapten lah ya. Jadi kita udah nggak bisa silo, kita menjadi kayak palu gada, lu mau apa gua ada, yang kita sebut sebagai network sekarang. Itu gua terpilih menjadi salah satu projectnya. Jadi nasional tuh ada beberapa orang, gua salah satu the part of them. For Bandung kan? Kenapa? Untuk Bandung kan? Untuk Bandung, betul. Terpilih untuk Bandung ya, tapi nasional running off pada saat itu.
Lalu udah gitu gue menjadi kepala cabang pertama Oh, lu kali. pernah juga? Loh, ya pernah dong bro. Oh, Gak ujuk-ujuk lahir langsung jadi region head, gimana oke. ceritanya? Bandung masih? Atau lu Bandung, dilempar ke luar Bandung? Bandung. Berarti lu sejarah lu Bandung semua ya? Hebat. Bandung semua. Oke. Menjadi kepala cabang, lalu menjadi senior kepala cabang ya. Gua soal istilah-istilah banget banyak ya biar lu gampang lah. Senior kepala cabang. Apa bedanya bro? Beda scope cabangnya. Oh, skala kelas cabang. Skala kelas cabangnya Oke. betul. Setelah itu menjadi area head, Oh, lu pernah juga pernah. ya? Lalu Oh, menjadi oke. regional head. Oke, berarti lu benar-benar dari awal semua lu ikutin ya Yes, prosesannya? dan dari dalam ya, bukan pro hirean dari luar ya, gua ya. Oh iya. Kan itu dari dalam. Iya, Jadi manajer, iya, kepala iya, cabang, iya. senior kepala cabang, Iya. lalu AK area head, lalu ke regional. Betul, lu bukan produk pro hire. Bukan. Wow, menarik. Jadi kalau bisa dibilang ya udah merah banget ya gue. Iya, meskipun ada bank tetangga sebelah. Cuma Ya. berapa lama itu di tetangga sebelah? Itu tangga itu gua dari tahun 2004 sampai 2009. 5 tahun. Ya kurang lebih 5 tahun. After that kan ke sini. Gue sempat nyempil sebentar setahun di bank bank warna apa ya itu ya? Biru tua. Biru tua. Ya depannya U lah ya. Oh, lu pernah juga ke situ? Pernah, setahun. Bandung. Setengah tahun sempat ditarik ke Jakarta setengah tahun waktu itu. Pegang mortgage. Mortgage. Wow. Oke. Terus sudah gitu ditarik ke Bank Merah yang sekarang. Wah, dari 2010-an berarti ya? Yes, sampai sekarang. 12 tahun benar. 12 Darah lu udah merah ya? Merah. Beda dengan darah biru kemarin yang kita podcast. Darah gue normal sih merah. Yang darah biru kalau nonton ini darah merah ya. Itu ningrat mungkin ya. Oke. Nah, wah gila ya. Lu masuk program MDP kali? Enggak? Enggak, gue gak pernah MDP. Oh. Itu dari nol bro. Tapi Gua- lu gua enggak banking tuh buta. Iya, tapi enggak MDP tapi lu bisa ke berbagai itu ya. Berarti kali lu bagus banget dong maksudnya gimana? Bisa. Ya intinya gini lah. Intinya tuh kita itu tuh kerja nggak pilih-pilih ya. Dan target berapapun target yang dikasih ke gue waktu itu dengan berapapun gaji gue itu gue telan. Mulut gue ini paling anti untuk ngomong ke bos gue. Naik gaji. Bos target gue gede banget. Oh. Itu paling haram dalam hidup gue ngomong sama bos gue. Karena buat gue yang namanya target itu harus dikejar. Lo dikasih target gede itu lo harusnya blessing. Kenapa? Dipercaya. Yes. Hmm. Kalau lo dikasih target kecil lo harusnya minder. Itu gue ya pada saat itu ya. Ya kalau sekarang sih ya sama sih gitu ya. Stresnya beda sih cuy. Karena gini, lebih stres ngurusin orang sebenarnya daripada achieve target. Iya, of course lah itu Ya kan? pasti Ya, lu banget. ngerti lah, lu Iya. apalagi sekarang lu pegang banyak juga kan. Iya, bos. pasti. Berarti bro benar-benar ini ambisi lu pembuktian ini yang nolong lu jadi kayak gini ya Ya, sebenarnya tapi ya. sebenarnya gini lah, pada saat kita meraih sesuatu gitu ya, banyak faktor yang membuat kita selain blessing yang tadi gue bilang ya, gitu ya, banyak faktor dari kanan, kiri, atas, bawah kita itu yang menunjang kita sebenarnya, gitu loh. Tapi again, bagaimana lu disupport oleh kanan kiri atau sekitar lu itu kalau lu nggak punya attitude, lu nggak punya Ya. gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya gue bilang apapun keberhasilannya orang gitu ya, lu nggak bisa lepas dari tangan orang lain. Ya. Dan gue selalu ngomong gini loh, gue tuh orangnya mandiri men, gue tuh orangnya independen gitu ya. Tapi setelah kita pikirkan, nggak lo, Oh enggak. gue kalau nggak ada marketing gue nggak punya manajer gue gitu ya. Waktu Itu zaman malah itu. kayak lu sekarang gini loh, lu punya badan tapi lu nggak punya tangan, lu nggak punya kaki gitu loh. Makanya gue tuh very respect sama subordinate gue. Mereka tuh bukan bawahan gue paling anti bilang mereka bawahan. Mereka itu adalah the part of my team, Iya, setuju. the part of my body. That's leader. Yes, gitu loh. Jadi gue tuh nggak pernah melihat even level apapun ya, sorry to say nih ya, sampai ke level OB, sampai ke level driver atau ke security pun, pagi itu gue say hello sama mereka gitu loh. Kenapa? Ya mereka yang bantuin kita. Iya, kalau sama mereka lu Iya. juga. Lu setinggi-tingginya lu karyawan bro. Iya. Lu even punya karyawan gak ada yang mau kerja buat lu mau ngangkat barang sendiri. Iya. Ngirimin barang sendiri lu mau? Nggak bisa. Kalau kan? OB nggak bersihin WC lu, meskipun Mau lu masak WC sendiri? Iya, terus penilaian lu jadi jelek juga. Yes. Bro, lu di NSP, oh udah ada, nggak apa-apa nyebut OCBC, brand. NSP. Nah, lu di NSP apa di OCBC? OCBC NSP? Enggak, waktu lu mulai join. Oh, waktu itu masih NSP sih. Oh, Baru itu baru peralihan sekali pada saat itu.
if I'm not wrong ya, saya juga takut salah juga nih. Tapi seingat saya pada saat itu baru sekali peralihan dari NSP ke OCBC NSP. Tapi lu pernah di NSP-nya dong berarti ya? Itu kan waktu zaman kuliah cuy, waktu gua bagi kartu itu masih NSP. Enggak, waktu lu kerja itu mah udah OCBC. Udah peralihan, udah transisi. Namanya udah OCBC. Masuk ke OCBC NSP. Masuk ke OCBC NSP. Nah bro, gue tertarik sama waktu lu awal karir lu jadi AO lah, jangan jadi kartu kredit mah kayaknya challenge-nya cuma gitu-gitu doang ya. Bagiin mau. Nggak begitu juga ya? lu. Itu susah ya? Nggak segampang gitu ya. Gua lihat formulir dirobek depan mata gua. Ada ya? Banyak. Banyak lah. Kita kalau jadi marketing itu tuh nggak cuma acceptable lah, rejection banyak sekali. Nah, oke bro, gua nanya deh. Kan lu sekarang di marketing dan di manajemen. Dua hal yang agak berbeda kan. Dulu kan extrovert lu harus keluar tuh ketemu marketing. Nah sekarang bolehlah introvert lu bisa dipakai mikir gitu kan. Bro, waktu di marketing punya cerita nggak bro? Mau di sisi, mau di AO, terserah deh. Yang paling seru, cerita lu. Yang paling seru ya, gini lah ya. Marketing itu tidak akan pernah lepas dari namanya target. Oke. Ya, kalau lu kerja di marketing lu kagak ada target mah itu bukan marketing namanya. Ya. Gitu loh. Jadi gini, waktu itu ambisi kita tuh adalah gue bukan mikirnya tuh pada situ bukan achieve target ya, tapi gue pengen lebih dari target itu. Itu zaman mana? Sisi apa zaman? Sampai detik ini sih. Oke. Sampai sekarang. Gitu loh. Nah, itu ada seninya sih sebenarnya sih. Seni berdagangnya itu kan macam-macam kan. Sekarang gini lah, kita kalau bicara banking itu kan udah red ocean ya. Agree. Lu ngerti lah, ada tahu kan dari istilah red ocean, blue ocean gitu ya. Nah, jadi produk yang kita jual itu kan sama lah semuanya ya, KPR, modal kerja dan sebagainya dengan banting-bantingan bunga gitu ya. Dan itu tuh kan kita harus pakai strategik dari segi services kan. Iya. Dan ingat, core dari banking itu sendiri adalah services jasa gitu loh. Nah jadi bagaimana kita bukan hanya treat our people dalam arti kata internal staff kita gitu ya, tetapi bagaimana kita bisa treat orang yang ada di luar. Bagaimana kita bisa bikin orang yang nggak kenal sama kita, tapi mereka bisa trust sama kita, itu susah loh. Dan itu mau di kuliahan manapun, menurut gue sih itu nggak bisa dipelajari ya. Again, balik lagi ke apa? Jam terbang. Iya. Ya sama lah, gue bicara sama Bro Handi lah ya. Sekarang gini lah, kita jualan properti misalnya, itu service kan? Iya. Bukan only rumahnya aja. Betul. Tapi bagaimana ketika kita sudah dealing, nasabah ini nyaman, sertifikatnya selesai, ya kan? Betul. Bahkan kadang-kadang mungkin bisa after sales service-nya apa? Oh, gue mau jual lagi dong rumah gue. Gue inget dong sama agent gue yang dulu dong. Ini baik banget loh. Dia trade gue nyaman banget. Dia bisa bikin gue convert, bisa bantu nego ke banking, ke notaris dan sebagainya. Itu service kan, nah gitu. Jadi sebenarnya yang ditekankan, oke, kita dari sisi company kita luncurkan berbagai macam produk, kita enhance dengan berbagai macam digital banking dan lain-lain. Tapi again, balik lagi, bagaimana sih people yang ada di dalam perusahaan tersebut? Iya betul. Yes. Peter Drucker bilang gitu kan, semuanya about people kok. Ketika kita udah red ocean, apa yang kita bisa tonjol? Service apa yang kita bisa berikan? Gitu. Iya. Itu dalam banget sih kalau menurut betul. Nah bro, kalau kan lu sekarang udah di region head, lu pasti punya point of view yang agak berbeda nih waktu lu jadi marketing, bener nggak? Lu ngelihat pertarungan tadi udah ngomong nah, sekarang udah berdarah-darah. Tapi kalau kita kecil lagi ke sudut mortgage nih bro, gimana bro tahun ini? Sama red ocean. Apalagi sekarang gini. Kayaknya sejak tahun 2021 semester 2 ya terutama ya. 2021 semester 2 sampai dengan tahun ini kan kayaknya gairah dari market properti ini udah mulai naik. Ya setuju banget. Ya kan, kita bicara dari kalau gua dari sisi aplikasi yang masuk. Mungkin dari sisinya Bro Hadi bisa dilihat dari berapa banyak sih penjualan yang terjadi kan gitu loh. Dan apabila market sudah bergairah seperti itu red ocean itu akan lebih bleeding lagi. Ya. Gitu loh. Ya sebenarnya gini, ujung-ujungnya gak jauh dari satu service gitu ya. Yang kedua itu pasti kita akan perang harga. Kita udah nggak bisa hindari gitu loh. Tapi kan sekarang beginilah. Orang bisa tahu bank A, bank B, bank C, bank D gitu kan. Itu kan juga bagaimana kita men-trade mereka kan gitu loh. Gua pernah lah kejadian. Gue punya approval atau pricing lebih tinggi gitu ya. Gue punya pricing lebih tinggi tapi dia tetap pilih kita. How? Nggak tahu, dia merasa nyaman aja dengan marketing bisa kita gitu loh. treat dia dengan well. Betul. How? Well-nya? Gini,
untuk dunia KPR itu kita nggak cuma bisa aplikasi approve selesai, nggak bisa, ya kan? Nah sekarang gini loh, untuk yang contoh ya, untuk yang medium to high gitu ya, kita tuh bener-bener yang namanya bundling tuh kita bundling bukan maksa. Ngerti ya? Kan ada bundling ya, oke lu gua kasih begitu tapi lu kudu begini enggak. Ya. Kalau kita lihat nasabah ini memang udah premium gitu ya dengan plafon tertentu gitu ya, kita udah akan tapping tuh langsung menjadi premier banking. Dengan berbagai kemudahannya. Padahal itu cuma KPR, dana belum masuk loh untuk premiernya loh. Dan dia juga gitu nggak mengajukan ke lo. Nggak mengajukan gitu loh. Itu udah langsung kita tapping gitu ya. Kita lihat, oh backgroundnya ini pengusaha nih. Kita langsung offering, lu butuh modal kerja nggak? Gitu loh. Mungkin itu hal yang very simple atau sepele gitu ya. Tetapi nasabah tuh ngerasa, oh bank lu komplit ya. Udah masuk modal kerja atau minimum gironya lah di kita perputaran usaha. Gua tampilin lagi digital banking velocity-nya. Jadi benar-benar harus itu terus. Lu nggak usah datang ke bank men. Udah lu pakai velocity gua jamin lu bisa transfer berapa miliar itu hanya dari sistem. Dari laptop lu atau dari iPad lu. Contoh seperti itu. Jadi itulah yang ditekankan oleh bank gue yang sekarang ya. Jadi kita benar-benar one stop solution. Dan gitu. lu sekarang mengarah ke digital juga kan bang lu? Atau udah belum sih? Hah? Lu udah punya bank digitalnya belum? Kita digital platform itu sebenarnya gini lah. Digital banking itu sebenarnya kalau yang di mall-mall ya, itu kan sebenarnya kan branding. Ya kan? Tetapi the real-nya itu bagaimana kita bisa pakai digital itu untuk memudahkan hidup kita. Itu kan tujuannya ke sana, ini branding kan. Betul. Nah, itu yang kita bidik sekarang. Jadi kalau misalkan kita bicara Bank OC BCNSP, ini gue udah keluarin branding gue ya. Bank OC BCNSP dengan One Mobile gitu ya. One Mobile gue tuh canggih banget, men. Iya, I know. Ya, lu nggak cuma bisa beli dolar dalam USD ya. 12 mata uang lu bisa TikTok sembari masak TikTok. Iya, keren. Bahkan lu keluar negeri, lu udah nggak usah bawa banknote. Iya. Tarik dari ATM gua kelar. Iya. Lu punya ATM yang bisa dipakai di semua negara itu ya, Bro? Apa namanya? Global Wallet. Global Wallet ya. Itu ATM kan bentuknya? ATM. Jadi kalau gua punya rupiah, ditariknya keluarnya dolar gitu. No. Gimana? Gua punya 12 mata uang dalam satu nomor rekening. Can you imagine ya? Itu ada Japan Yen, ada Canadian, gitu-gitu loh, ada USD, Hong Kong dollar. Contoh, gue mau ke Jepang nih, ya kan? Gue pindahin dulu nih rupiah gue ke Jepang Yen, supaya nggak kena apa kurs kan? Betul. Begitu gue ke Jepang, gue tinggal tarik itu Japan Yen tanpa gue. Nah, mindahinnya di Indo atau bisa di sana? Di sana. Bisa dong. Yes, di negara yang bersangkutan. Maksudnya misalkan gua di wallet itu rupiah, ya udah nggak apa-apa rupiah. Nggak apa-apa gitu rupiah. Nanti gua ke Jepang gua butuh duit, ya gua convert ke situ. Yes, jadi di Indonesianya lu bisa nabung dulu di Jepang Yen. Di Jepang Yen. Masuk ke Jepang Yen tetap. Yes. Nanti begitu lu sampai ke Jepang, lu tarik, itu yang ketarik itu tuh Jepang Yen-nya, bukan rupiahnya. ATM lu emang ada di sana? Global Wallet, bro, ada. Jadi kita ngikutin bank yang ada di sana. Kan kita kan ada Visa, ada Master kan, betul nggak? Ikutin jaringan Yes, kita mereka. pakai jaringan internasionalnya itu. Wow. Gitu. Karena gini, kalau kita debit dari rupiah, kebanyakan pasti orang akan berpikir selisih kurs, betul nggak? Tapi kan misalkan contoh nih, anak lu mau sekolah di Kanada, ya kan? Gue nabung dulu dari sekarang Kanadian dolarnya nih. Nanti pada saat gue di Kanada, anak gue tinggal kasih ATM. Lu pakai. Menarik ya? Yang ketarik tuh Kanadian dolarnya. Iya, betul. Menarik. Menarik sekali. Bang lain ada nggak? Ya, kayaknya gue cuma klaim bang gue doang. Baru bang lu doang? Wah, yang begini? Yes. Wow. 12 currency, multi currency in one account. One account loh ya, gue nggak bicara bagi-bagi. Kalau bagi account masih mau bank juga kayaknya bisa. Tapi belum tentu mereka punya Hong Kong dollar, Canadian dollar, Sing dollar. Yang paling umum USD doang kali ya. Iya. Franc. Ada semua gua. Bank lu emang sekarang kalau ngomong pertarungan bank, bro, urutan keberapa, bro? Urutannya kalau gua nggak salah update kurang lebih tuh kayak sekarang di top 10 tuh udah pasti sih. Lu udah buku 3? Kita nggak bicara buku, sekarang tuh udah beda. Tapi kita udah masuk ke buku yang besar itu. Oh, udah ke buku paling tinggi sekarang? Iya. Oh, sekarang udah buku besar, buku yang setara dengan bank buku 3 ya pada saat itu ya. Oh, sekarang udah nggak ada istilah buku berapa. Sekarang kita lihat dari permodalan banknya. Nah, bro, kalau nggak salah OCBC itu emang mainnya di KPR ya? Nggak juga, dulunya? Kita main di consumer gedenya? Consumer kita main, jadi gini,
Untuk kita bicara OCBC NSP wide-nya ya, besarannya ya, itu kita tuh starting mulai dari yang consumer loan ya, lalu ada yang namanya emerging itu tuh yang SME lah ya, yang medium, yang small to medium, lalu kita ada commercial, ya kita ada enterprise, kita ada wholesale. Wah, itu yang kelas kakapnya ya? Ya, itu yang kelas kakapnya. Gitu. Tapi kalau kita bicara skupnya Jawa Barat ya, itu kita baru sampai enterprise. Iya, wholesale belum ada ya? Wholesale di kantor pusat. Tapi memungkinkan nggak orang Bandung untuk mungkin, cuma Mungkin. pengajuannya ke sana. Betul. Tapi nanti yang proses itu harus di kantor pusat karena kan kapasitas analisanya jauh lebih detail pastinya kan. Kan lebih beresiko itu di high risk. Nah, Bro, kalau di tempat kita kan Q1 2022 kan kita udah lewat nih. Kita menuju Q2 kan. Kalau di comparein dengan Q1 2021 kita growth 60%. Year on year ya. Tapi per Q ya. Kita growth 60%. Lumayan menarik buat kita di tahun ini nih. Yes. Lu Bang ngeliatnya gimana sih, Bro? Tahun ini? Sebenarnya gini, ini gue berpatokan kepada my director ya. Itu ada satu yang lucu sih istilahnya dia. Yang turun tuh cuma air hujan. Iya. Sama air mata kalau lu nggak nyampe. Iya. Ya kan gitu kan. Target tuh nggak pernah turun gitu betul. loh. Jadi gini, salah satu yang I'm proud ya to be OCBC NSP ya. Kita pada saat bank-bank itu turunin target ya, bahkan ada yang orang yang stop target gitu ya pada saat pandemik gitu ya. Kita still optimis. Gitu loh. Karena kita believe gitu ya, kita masyarakat Indonesia itu kan gede banget gitu ya. Iya. Dan kita percayalah gitu loh. Ketika bank-bank itu berhenti atau mereka punya ketakutan tersendiri gitu ya, kita tuh masih optimis karena kenapa? Kita tuh seleksi untuk kita kalau kita bicara kredit itu tuh kita tuh bener-bener yang detail lah. Kita tuh dari zaman dulu walaupun belum pandemik kita punya seleksi nasabah tuh luar biasa lah. Ya, detail tetapi proper gitu loh. Bukan berarti kita persulit, gitu loh. Ya, jadi pada saat itu bank-bank pada stop kredit atau ada beberapa yang turun target kita naik loh bro. Oh ya? Oh, kredit. Dan kita achieve. Itu yang naik semua, mortgage, semua. Oh ya? DPK, fee base, loan naik semuanya. Target kita naik dan kita achieve. Wow. Gitu. Jadi it's all about mindset sih kalau menurut gua ya. Gitu loh. Makanya kadang-kadang gini, gue tuh nggak percaya kepada portofolio becek, portofolio kering, ya kan kalau kita bicara portofolio ya, ada cabang becek, cabang kering, gue nggak percaya bro. Itu gimana orang yang ngejalaninnya di situ? Lu dikasih portofolio bagus, lu dikasih cabang bagus, lu dikasih bank bagus, kalau lu nggak bisa ngelolanya dengan baik, lu nggak akan jadi barang. Betul. Gitu loh. Betul. Jadi perekonomian bagaimanapun juga, tapi gini lah sebenarnya kalau kita bicara perekonomian Indonesia ya in the last 2.5 years ini ya sebenarnya kita bicara mungkin banyak yang bilang yang miskin makin miskin, yang tajir makin tajir gitu kan ya. Tetapi ya kalau kita lihat dari sisi sudut bank ya memang ini kita fluktuatif sih gitu loh. Kalau kita bicara IHSG lah dengan berbagai macam market update gitu ya, tapi masih gerak perekonomian. Iya. Masih gerak gitu loh. Dan kita tuh nggak stuck. Betul. Beberapa prosper countries gitu ya. Kita tuh masih still ya quiet good lah kalau menurut gue pribadi. Betul. Dan di bisnis properti kita nggak bicara indeks dan lain-lain gitu ya. Karena kita kalau bicara dari segi bisnis, kita lihat mall-mall juga masih ramai. Iya. Online shop makin gila. Jualannya lumayan. Lu jualan rumah. Iya. Excited. Ya bisa excited. Kacang goreng kali ya gitu ya. Excited. Dan gue lihat karena kenapa gini? Gue lihat setahun terakhir ini orang tuh banyak banget yang bangun loh, tanahnya dibangun. Iya. Lu lihat tuh di tempat kerja lu yang awal bangun semua. Betul. Orang banyak yang berani udah beli rumah gitu ya. Anak-anak muda juga udah banyak yang beli rumah ya. Berarti kan kita bisa melihat secara sepintas ya kasat mata mereka punya income berarti udah well established sih. Ya. Semoga ini makin better ya bro. Amin. Makanya OCBC di ulang tahun ini punya program sesuatu ya bro buat lu? Ya, kita ada program khusus lah ya. Ulang tahun keberapa emang lu? Kita ulang tahun 81 men. Wih gila udah tua ya. Tua tapi keep strong. Iya. Jangan lihat umurnya. Dan teman-teman kalau teman-teman main ke kantornya Bro Albert, gila penampilannya muda-muda semua loh ya. Ya, kita nggak sekaku bener bro ya. Ya untuk ngikutin zaman juga lah karena sekarang gini. Dan surprisingly itu anak-anak muda trade yang udah berumur tuh mereka justru lucu sih. Maksudnya
nyaman juga kok. Mereka Kita kan ikutin. berpikir kan orang-orang yang berumur tuh nggak percaya sama Ya, generasi ya. muda gitu ya. Tetapi beda lah kalau di bank gitu loh. Kita kan dibekali dengan berbagai ilmu, dengan penampilan yang cukup proper gitu ya, dengan servis kita yang udah kita training gitu kan di dalam perbankan ya. Ujungnya mereka comfort kok gitu loh. Bukan berarti yang tua itu Lebih pintar. senior atau Iya. lebih jago gitu ya. Ternyata enggak juga Iya, gitu iya, loh. iya, betul. Ya ujung-ujungnya jam terbang betul, tetapi again balik lagi bagaimana kita mentrain our staff itu dengan proper itu Tapi aja bang sih. lu berubah tampilan desainnya ya bro ya? Ya. Kan beda, tellernya juga beda meskipun gua Masuk ke digital bro. Iya. Yes. Meskipun gua kalau lihat teller lu kasihan sudah berdiri gitu, bro. Tunggu dipanggil, bukan berdiri 24 jam. Itulah makanya. Jadi mainlah ke cabang kita ya. Kita punya cabang beberapa premium guest house gitu ya di Jawa Barat. Itu kita ada di Asia Afrika, ada di Kota Baru Parahyangan dan ada di Setiabudi. Oh itu premier. Itu premium guest house kita. Jadi Oh, lu coba deh nyebutnya main guest ke sana. house. Premium guest house. Kenapa kita bilang premium guest house ya? Jadi gini, itu adalah cabang premier kita ya, premium kita, tetapi kita bikin suasananya itu se-comfort mungkin seperti di rumah atau Iya di ya, cafe enak banget. gitu. Jadi bukan berarti kalau kita bilang premium nih cuman boleh orang-orang sorry ya yang berduit doang yang boleh masuk. No. Kita menjamah semua kalangan dengan perasaan yang premium. Kita tidak pilih-pilih nasabah. Any kind of customer you can get it. Ya, meskipun umur 81 tapi tampilanmu muda ya, Oh, bro. makin tua makin Hai. jadi. Nah, kapan ulang tahunnya, bro? Tanggal 4 April. Udah Oh, lewat. sekarang dong? Iya, Oh, sebulan ini. Happy birthday ya, bro ya? Yeah, thank you. Lu punya program apa, bro? Biasa kan ulang tahun kalau bank tetangga kita Ya, selalu ada oke lah, kita kejutan. ada program khusus sih. Kalau kita, ini gue bicara KPR aja ya bro ya, karena ini kan kita bicara mortgage lah ya. Ya. Kita ada bunga 2,81%. Wah, Bunga promos, aplikasi masuk sampai dengan April, pencairan bulan Mei. 2,81. Ini Lebih bro, murah juga dari bunga karyawan. biasanya kalau podcastnya gue pasti banker pada nonton, bro. Nah. 2,81. 2,81 aplikasi sampai dengan akhir bulan April, tapi pencairan boleh sampai dengan bulan Mei. Oke. Makanya kalau ini keburu tayang, nonton ya, buruan masukin aplikasinya kalau CBC NSP. Nah, nanti nomornya ada di bawah sini, nanti ada timnya Bro Albert Ya. yang akan bantu untuk aplikasi ya. Yes. Itu 2,81 secondary atau primary? Both. Board. Wow. Cakep Gila, ya? cakep Gimana banget, ya? bro. Cakep banget, speechless gua. Hah? Ya, ulang tahun kasih spesial lah, gitu Ah. lah. 81 tahun mateng dong. Iya, 2,81. Gila. Hah? Wah, gila, bro. Itu beberapa bank pasti dengar podcast lu pasti langsung dimatiin. Amin. Loh, kok gua aminin ya? Apalagi, bro? Tentang program itu 2,81. Oke, itu Sebenarnya gini lah, kita tuh banyak sekali Iya. program-program ya. Nanti ya mungkin teman-teman yang nonton ini nanti bisa langsung datang ke Bank OCBC NSP terdekat gitu ya. Kita ada program cashback untuk yang nasabah-nasabah baru maupun nasabah-nasabah existing gitu ya. Kita juga punya program penempatan deposito dengan bunga yang sangat spesial gitu loh, melalui mobile banking gitu. Iya. Jadi banyak sekali program-programnya sih. Sebenarnya gini, program yang dikeluarkan oleh OCBC NSP ini run through terus. Not only birthday ya, karena kita pengen service nasabah dengan lebih baik gitu ya. Kita pengen customer kita itu punya pengalaman berbanking di kita dengan cukup luar biasa gitu ya. Kita banyak sekali program bukan hanya untuk nasabah baru, tetapi untuk nasabah existing kita akan trade well semuanya. Ya, karena tagline lu semua nggak ada nggak bisa. Oh gimana? Tidak ada yang tidak bisa. Tagline lu ya. Iya kan. Sampai apa loh dia. Tidak ada yang tidak bisa Iya, dan betul. VCU. Iya. Jadi Apa tuh benar-benar lagi? VCU itu gini. Jadi VCU itu tuh untuk yang internal kita gitu ya, kita benar-benar perhatikan, kita punya internal staff sebagai keluarga ya. Wow. Dan juga kita punya tagline itu your partner for life. Wow, itu yang buat internal lu. Buat customer. Buat kamar. Wow, Ya. keren. Karena buat kita your partner for life itu adalah gini. Kita cukup banyak sekali nasabah kita yang mulai dari dia muda sampai dengan cucunya itu dipercayakan ke OCBC. Iyalah 81 tahun. Ya. Pasti udah bercucu lah. Yes. Dan cucunya itu masih customer kita. Iya. Gitu loh. Jadi benar-benar your partner for life itu tuh apa ya? Itu tagline yang ya OCBC itu benar-benar kekeluargaan tuh nggak cuma dari internal staffnya aja ya, Ya. tetapi benar-benar kita menganggap customer itu tuh bukan, kita nggak treat mereka sebagai king, tapi kita treat mereka sebagai Friend. family. Oh, family. man. Lebih dalam lagi family, not only friend. Yes.
Karena udah nggak zaman customer is king. Betul, karena gini lah ya, kita harus usahakan customer dengan company itu kan kita selevel lah ya. Ya, Gitu. agree. We need you need me. Ya, Gitu. agree. Jadi kita sama-sama memberikan benefit untuk jangka panjang gitu ya, dan tentunya fokus kita itu adalah value, Ya. not only product tapi value. Ya, Bagaimana ya. kita bisa memberikan value itu kepada customer kita. Ya, betul. Gitu. Nah, jadi teman-teman atau agent properti yang pengen penasaran dengan 2.8 itu, just call sini ya. Ya. Ada timnya Bro Abred. Last pertanyaan gua terakhir, Bro. Kalau lihat begini kan lu ada isinya ya, kepala lu. Gua mau tanya yang susah sekarang. Di luar bank, Bro. Tampilan gua gak ada isinya ya. Oh, ya. Di luar bank, Bro. Di luar bank, Bro. Nggak salah lu cum laude. Nah, Di luar bank, Bro. Russian sama Ukraine perang kan. Efeknya menurut lu buat kita the last 2020 ya lu lihat aja BBM kita naik ya. coming soon. Lah udah coming soon, udah naik. Oh, yang cuy. pertama. Iya, Yang pertama kan tapi coming ke soon. depannya akan berjalan terus kan. Ya. Ya sebenarnya untuk Ukraine dengan Russian ini nih memang impact-nya tuh worldwide sih. Kita takutkan itu adalah perang dunia kan Ya, sebenarnya. ya. Makanya ada beberapa part yang mereka juga nggak berani banyak terlalu ikut campur Ya, di, ya. di perang tersebut gitu loh. Ya intinya sih gini lah. Kalau saya lihat ya, kita punya government ya, mereka itu tuh mengikuti perekonomiannya tuh dengan sangat luar biasa sih. Salah satunya apa? Kita udah mulai Ibu Sri Mulyani kan mengeluarkan yang teks amnesti yang lanjutan dan sebagainya. Ya saya jamin sih sebenarnya dengan program-program pemerintah saat ini mungkin banyak masyarakat kita yang teriak juga gitu ya. Tetapi kita melihat dari masa pandemik nggak saat ini sebenarnya Ukraine sama Russian itu kan oke lah, itu kejadian baru-baru inilah ya. Tapi kan kita lihat juga dong 2 China. tahun terakhir masa pandemik. Oh, pandemic. Masa pandemik 2 tahun terakhir itu suffer around the world loh. Tapi Indonesia still survive. Yes. Udah nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah pikir panjang-panjang lah. Ukraine sama Russian lah gitu. Iya. Ya impactnya banyak bro. IHSG, Nggak ya naik, kan? tapi terbang. Ya macam-macam kan, impactnya banyak sekali kan Iya. gitu loh. Tapi kan not only Ukraine and Russian gitu loh. Iya, Dari iya. zaman dulu pun hingga detik ini tuh yang namanya perekonomian global itu pasti banyak sekali impact-impact yang terjadi. Betul. Tapi pertanyaannya satu, bagaimana pada saat major disaster seperti itu terjadi, bagaimana kita menghadapinya? Ya. Tahun 98, masih SMA ya kita ya kayaknya. Iya. Chris Mon man, Iya. dolar dari 2.000 jadi berapa belas 16. ribu bahkan puluhan ribu. Iya, 16.000 bro. Hidup gak kita sampai sekarang? Masih survive. Ya udah. Iya. Jadi Rumah kebeli kan masih kan? puji Tuhan masih, Nah. meskipun masih sekolah dulu kalau lulus. lulus. Masa pandemik sampai dengan hari ini adalah the lowest point dari interest rate. Ya, itu the right time buat di properti. Yes. Ya kan? Baik dari sisi pinjaman ya, memang dari sisi savingnya juga the lowest sih. Ya. Tetapi kan teman-teman juga harus melihat bahwa terakhir-terakhir juga pemerintah banyak sekali mengeluarkan obligasi-obligasi government ya, yang cukup menarik kupon-kuponnya compare to deposito rate gitu ya. Makanya lately gitu cukup banyak sekali customer-customer kita yang sudah memberanikan diri untuk bermain di wealth product gitu loh. Iya. Ya, banyak sekali sekuritas-sekuritas yang berjatuhan lately gitu ya. Tetapi selama beli di banking gitu ya dengan RM yang proper gitu ya, harusnya kita bisa mengelola dana nasabah itu dengan lebih baik, jauh lebih baik gitu loh. Resiko ada of course, dan high risk high return. Iya. Ya kan? Ukraine, Russian pengaruh impactful, very impactful gitu loh. Tetapi kita percayakan kepada RM-RM kita yang sudah kita well trained gitu ya, untuk memberikan pandangan-pandangan terkait market-market dan produk-produk wealth mana yang cocok untuk dibeli oleh mereka. Tapi dalam setiap krisis kan ada kesempatan bro. Betul. Dalam setiap kejadian itu pasti ada momen yang positif. Iya. Jadi makanya kita susah ngomong lah ya. IHSG turun, panik. Ya, time to buy. Ada yang berpikir time to buy. IHSG naik. Waduh, time to sell. Enggak, gue pegang dulu aja Iya. sampai momen. Manusia itu pasti akan mencari lebih dan lebih dan lebih gitu loh ya. Makanya mungkin saya juga melihat, kita bahas sedikit terkait dengan sekuritas yang berjatuhan terakhir atau saya nggak berani sebut merek gitu ya. Ada beberapa financial yang mungkin tahu lah ya. Ya. Ada yang udah pakai baju orange dan sebagainya gitu ya. Sifat greedy manusia itu kita nggak bisa tahan. Iya. Gitu loh. Betul. Ya,
Tapi depends, balik lagi ketika kita berjualan, termasuk including bank, kita tuh selalu melihat ini profil risiko nasabah ini apa, low, medium atau high risk. Ya. Kalau untuk nasabah yang low profile, nggak akan mungkin kita tawarin produk-produk yang high risk. Tetapi kalau untuk nasabah yang high risk, kita tawarin produk yang low profile, mereka juga nganggap, aduh cemen banget gue beli itu. Dan bank gitu. profiling itu ya? Kita profiling itu. Dan itu pun juga udah ada pakemnya dari regulator kita ya, dari OJK ya gitu. Jadi makanya untuk a certain product kita harus menjelaskan dengan very proper, itu ada SOP-nya, dan juga kita udah profiling customer ini masuk ke kategori yang mana. Itu nggak boleh sembarangan. Jadi menurut lu mah mau Russian mau Ukraine ya jangan dipikirin lah, gitu kan? Ya. Justru manfaatkan momentum yang ada di saat itu, dan kalau Dan boleh peluang aja. iya, dan kalau boleh diomong momennya adalah bunga 2,81 hari ini. Itu momennya Ya, ya. momennya. Jadi teman-teman segera beli properti, Ya. hubungin Bapak Albert. betul. Kalau mau KPR, kalau mau beli properti sebenarnya pengennya ngubungin saya. Tapi ngomongin Ya. teman-teman lain deh, di RMB banyak aja Banyak, properti. ya. Lalu untuk ini ya, kita juga ada satu yang unik ya. Untuk yang pengusaha perempuan nih ya. Apa tuh? Presidir gua perempuan cuy. Oh. Kita ada program khusus juga untuk modal kerja. Oh, seriously? Yes. Oh. Jadi kita banyak sekali lah sebenarnya, makanya yang tadi gue bilang lah, kita tuh uniknya tuh kita tuh benar-benar menjangkau every segment gitu loh. Bahkan untuk pengusaha-pengusaha yang bergender wanita pun kita juga punya special Iya. program. Lalu buat orang-orang yang loyal sama kita, memberikan referral gitu ya, baik dari modal kerja, KPR maupun nasabah baru gitu ya, keluarganya atau temannya di referral kan ke kita, ada reward khusus. Wow, belum lu yang apa? Financial fitness. Financial fitness, yes. Itu buat siapa, Bro? Itu sebenarnya gini, itu adalah branding yang kita pengen apa ya, financial fitness itu kan sekarang itu kan kesehatan itu tuh kan udah jadi suatu hal tren yang luar biasa ya. Yang kita mau tekankan tuh apa sih? Lu percuma punya badan sehat tapi keuangan lu tuh nggak sehat. Iya. Get it ya? Iya. Get poinnya gitu Iya, loh. betul. Jadi kita itu tuh benar-benar melatih masyarakat gitu ya dengan brand financial fitness itu. Jadi gini loh, lu boleh punya badan sehat, lu mencari badan sehat tuh very easy. Tapi bagaimana sih membuat financial lu menjadi sehat? Iya. Bagaimana sih orang tuh bisa mengatur keuangannya, menabung gitu ya, dengan berbagai produk not only deposito gitu ya. Kita bahkan punya reksadana yang bisa dicicil gitu loh. Berarti ini masuknya ke wealth management dong? Yes, betul. Oh, oke. Banyak sekali sih pengelolaannya. Membeli KPR, membeli rumah itu adalah salah satu pengelolaan keuangan yang sangat baik. Why? Harga properti naik terus. Iya. Good investment, Iya. right? Iya, betul. Iya kan? Mau inflasi tetap. Iya, jangan kalau mau beli properti itu jangan kebanyakan mikir. Iya. Harganya keburu naik, nggak kebeli, bro. Bayar DP-nya bisa-bisa nggak kebayar Iya. gitu loh. Lu ketemu, lu suka, beraniin diri, jangan pernah ngerasa rugi. Anggap itu tuh nabung. Apalagi kalau pas ulang tahun NISP ke-81. Iya, balik lagi. Gua di endorse sama dia. Tapi bener loh bro, gue ngalamin loh. Gue itu punya properti pertama itu pada saat gue umur 24 tahun, if I'm not wrong. Dengan harga rumah itu waktu itu gue beli 150 juta rupiah. Gila. Dapat ukuran 60 gue waktu itu. Sekarang berapa? Waktu itu gue jual buat DP rumah sekarang bro. Itu gue jual ya dalam jangka waktu range 5 tahun lah kalau nggak salah, itu gue simpen waktu itu gue berhasil jual 475 juta. Wow, 300%. Gue lunasin utang gue yang nggak seberapa itu, akhirnya jadi nggak seberapa dong. Utang gue kan dari harga rumah yang pertama Iya. kan, sisanya gue pakai buat DP rumah gue yang sekarang. Gitu loh, itu gue ngalamin banget sih. Makanya sekarang walaupun umur gue udah segini, gue ngambil lagi properti kedua. Gitu. Dan kemarin temen lu ngambil properti ke gua kan? Oke. Iya nggak? Jadi nggak boleh iklan gua bro di sini. Gua pengen iklan sebenarnya. Boleh loh ya. Gini, gua mau promosi juga nih ya buat teman-teman di sini ya gitu ya. Kita bicara Bro Hadi ini kan beyond property ya bro ya, Iya, gitu bro. ya. Gua ngelihat beyond property itu dari sisi marketing, dari sisi profesionalitas, dari sisi barang-barang yang lu jual, itu quality-nya nggak main-main. Aduh, sih. thank you, bro. Ini gue bukan karena gue diundang podcast sama lu ya. Iya, thank you bro. Gitu loh. Gue kenalan broker dan properti itu cukup banyak gitu ya. Tapi gue melihat lu arranging grup properti gitu ya. Barang-barang properti yang dijual kan gue terima barang juga dari Iya. beberapa kan. Itu kan gue lihat analisa debiturnya, gue nganalisa barangnya. Ya nggak main-main sih. Aduh, thank you bro. Itu nggak gampang loh untuk bisa nge-build untuk broker seperti itu. Balik-balik lagi,
people trust you gitu ya, dan lu punya brand itu gue lihat sih udah cukup good ya. Thank you, jangan lupa 2,81. Sampai kita berjumpa lagi di podcast berikutnya. Salam kolaborasi.